Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lapriani dari Prodi Administrasi Publik Fakultas FESUM Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu makhluk gaib. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang yang saat ini kita bisa rasakan sama-sama. Ya, jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beriman kepada makhluk gaib. Semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang gaib dan yang nyata. Yang membedakan keduanya adalah bisa tidaknya dijangkau oleh panca indera manusia. Yang dimaksud gaib dalam pembahasan di sini adalah yang mutlak, segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Jadi pembahasan kita ini yang dimaksud gaib ini itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Jadi manusia juga tidak bisa menjangkaunya. Terus itu untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib itu melalui dua cara, yaitu melalui berita atau informasi yang diberikan oleh sumber tertentu. Keduanya memiliki bukti nyata bahwa makhluk tersebut ada, misalnya malaikat. Malaikat ini kita mengetahui berdasarkan berita dari Rasulullah. Dan kedua bukti nyata adanya malaikat seperti malaikat maut yang ditugaskan untuk menyabut nyawa manusia. Jadi di sini nyata sudah malaikat itu bisa juga dibilang sebagai makhluk gaib karena dia tidak bisa dijangkau siapapun dan kapanpun, tapi dia nyata ada malaikat. Kemudian siapakah malaikat itu? Malaikat berasal dari bahasa Arab yang berarti malaikah, tunggal atau malak, adalah makhluk yang memiliki kekuatan-kekuatan yang patuh pada ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah kekuatan-kekuatan yang patuh, tunduk dan taat pada perintah serta ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berasal dari kata malak bahasa Arab yang artinya kekuatan. Malaikat ini adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya dengan wujud dan sifat-sifatnya. Kemudian maksudnya itu wujud tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Malaikat ini nyata ada, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menjangkaunya. Kemudian wujud tidak dapat dijangkau oleh panca indera kecuali menampilkan diri dalam rupa tertentu. Malaikat ini tidak dilengkapi dengan hawa nafsu. Malaikat ini tidak seperti manusia, dia tidak beranak, dia tidak pula diberanakan. Malaikat ini juga tidak berjenis kelamin. Malaikat ini juga tidak berkeluarga, tidak seperti manusia memiliki keluarga. Terus itu malaikat ini dia hidup di alam yang berbeda dengan manusia. Malaikat ini adalah hamba Allah yang mulia. Malaikat selalu memperhambakan diri kepada Allah dan patuh atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada nama dan tugas malaikat. Jumlah malaikat ini sangat banyak sekali. Banyak sekali nama-nama malaikat ini. Jumlah malaikat sangat banyak, tidak bisa diperkirakan saking banyaknya. Ada perbedaan tingkat di antara mereka, baik dalam kejadian tugas, pangkat, dan kedudukan. Jadi maksudnya ini memang malaikat ini banyak sekali, diperkirakan sampai nama dan tugas malaikat. Jadi jumlah malaikat ini sangat banyak sekali jumlahnya malaikat, sampai tidak bisa diperkirakan. Jadi di antara malaikat-malaikat itu tadi ada perbedaan di antara mereka, misalnya perbedaan tingkat, perbedaan di dalam kejadian mereka, perbedaan di dalam tugas mereka, perbedaan di dalam kedudukan mereka. Jadi sebagian dari malaikat diberi nama-nama mereka dan sebagian mereka hanya dijelaskan tugas-tugasnya saja. Ada yang bertugas di dalam ruh, di dalam diri kita ini, terus itu bertasbih kepada Allah, memberi salam kepada ahli surga dan menyiksa penghuni neraka. Ada yang bertugas di alam dunia juga, berhubungan dengan manusia juga ada, seperti mencatat amal, mencabut nyawa, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Banyak sekali tugas malaikat yang berbeda-beda. Kemudian di sini beberapa yang perlu kita ketahui nama dan tugas malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril.
Jibril. Jibril ini bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. Jadi malaikat Mikail ini dia yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil. Dia bertugas meniup trompet di hari kiamat. Jadi tugasnya malaikat Israfil ini dia meniup trompet ketika hari kiamat. Kemudian yang keempat, malaikat maut bertugas mencabut nyawa manusia dan makhluk lainnya. Kemudian malaikat Raqib dan Atid dia bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Jadi perbuatan kita ini selama di dunia malaikat juga ada yang mencatatnya, baik dari perlakuan buruk, perlakuan baik, itu semua sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini tugasnya menjaga surga dan memimpin para malaikat pelayan surga. Terus itu malaikat Malik menjaga neraka dan bertugas memimpin para malaikat menyiksa penghuni neraka. Jadi di dalam neraka itu malaikat Maliklah yang memimpin para malaikat lainnya. Banyak malaikat lainnya yang bertugas di dalam sana, tapi malaikat Malik ini dia yang lebih memimpin. Kemudian malaikat yang bertugas memikul arsy itu Quran surah Al-Mu'min. Kemudian malaikat yang bertugas menggerakkan hati manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Kemudian yang C, manusia lebih mulia daripada malaikat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Yang kedua, malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah tentang Al-Asmaul Husna, sedangkan Adam mampu karena memang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan ini terdapat di surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 33. Kemudian kepatuhan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah tabiatnya, sebab malaikat tidak memiliki hawa nafsu tidak seperti manusia.